Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan serta Allah titipkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, setelah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah pada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba. Rasulullah mendirikan masjid di sana. Kemudian setelah beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan ke Yathrib atau ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan orang-orang kota Madinah. Berbaur pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut berhijrah dengan orang-orang penduduk asli kota Madinah yang kita sebut dengan orang-orang Ansar. Jadi ada muhajirin, ada Ansar. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, setibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, seperti apa yang Rasulullah lakukan di Quba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun masjid sebagai prioritas utama. Langkah-langkah beliau setibanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi tiba di kota Madinah, setidaknya ada 3 hal yang jadi prioritas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, membangun masjid. Itu dilakukan sama Rasul. Itu prioritas tuh, bangun masjid. Karena masjid adalah sentral peradaban. Dari masjid itulah berkembang, tumbuh, bangun sebuah umat. Maka Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawi, kita sudah ceritakan beberapa kali bagaimana mekanisme pembelian tanah itu sampai dibangunnya Masjid Nabawi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prioritas selanjutnya adalah mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Itu prioritas yang kedua. Kalau Muhajirin sama Muhajirin sudah selesai di kota Mekah, ikatan persaudaraannya nggak usah diceritakan lagi. Begitu dahsyatnya ikatan persaudaraan mereka. Maka tugas selanjutnya Rasulullah tinggal mempersaudarakan nih yang datang dari Mekah, orang-orang Muhajirin dengan penduduk asli kota Madinah yang kita sebut dengan orang-orang Ansar. 2 daerah dari sahabat Rasulullah yang mungkin nggak saling kenal sebelumnya, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Prioritas yang ketiga adalah membuat pondasi atau undang-undang dasar lah begitu, ad-dustur ya. Untuk menjaga stabilitas kota Madinah itu perlu adanya undang-undang tentu saja. Maka tiga ini yang jadi prioritas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setibanya beliau di kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal membangun masjid, binaul masjid, menjadi al-asasul awal, pondasi awal. Ya. Sejauh mana urgensi masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas penting sekali. Ada dua daerah yang penduduknya disatukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain latar belakangnya, lain mungkin adat istiadatnya, boleh jadi kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Yang satu tuan rumah, yang satu tamu pendatang. Maka tentu saja ada hal-hal yang salah satu di antara mereka saling sungkan, tidak enak hati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perlu untuk mencari solusi atas itu semua. Dibangunlah masjid ya, untuk mempersatukan umat Islam saat itu. Maka urgensinya yang pertama, membangun masyarakat yang kokoh dan terpadu ya. Jadi sentralnya di masjid. Kalau mau ada informasi apa-apa, masjid tempatnya ya. Dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa untuk mengkondisikan masyarakat itu, baik penduduk kota Ansar, baik penduduk dari Ansar asli Madinah maupun orang-orang Muhajirin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun hubungan atau ikatan yang berbasis ukhuwah dan mahabbah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kondisi keadaan itu di masjid. Diciptakan ukhuwah dan mahabbah, saling cinta itu, saling tegur sapa, minimal 5 waktu itu kan mereka ketemu di masjid itu ya. Sehingga terjalinlah ukhuwah yang baik. Terus kemudian mulai lahir benih-benih mahabbah di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar pada khususnya. Selanjutnya, menghidupkan juga ruh musawah wal adl, persamaan, supaya orang-orang Ansar dan Muhajirin ini bisa sama-sama satu frekuensi ya. Yang egonya tinggi itu diturunkan sama Rasul, yang minder dibuat percaya diri sama Rasulullah. Semuanya disamaratakan, di mana kita semua punya posisi yang sama, lebih mudah di masjid kita mengenalnya. Semua punya tanggung jawab yang sama, semua punya kewajiban yang sama, sama-sama sholat tanpa peduli apa latar belakangnya, bagaimana keadaan ekonominya. Pokoknya masuk masjid semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan dan keimanan seseorang. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan itu sama orang-orang Muhajirin dan Ansar. Semuanya ala halati sawa, sama semuanya ya. Itu yang dibangun sama Rasul, biar yang satu nih nggak terlalu tinggi hati, yang satu nggak terlalu minder, begitulah ya. Maka dibangunlah ruh musawah wal adl, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu urgensi masjidnya ya. Dan Masya Allah, apalagi Masjid Nabawi juga punya keutamaan-keutamaan seperti beberapa yang kita ketahui, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayo kalian rajin-rajinlah untuk sholat beribadah di Masjid Nabawi, karena sesiapa yang melakukan ibadah satu rakaat saja di Masjid Nabawi, nilainya 1000 rakaat di masjid lain, kan begitu ya. Ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai redaksi itu. Salat di Masjidil Haram nilainya 100.000 kali. As-salatu fi masjidi hadza, salat di masjidku ini Masjid Nabawi, ta'dilu ya, senilai dengan alfa salatin, 1000 rakaat atau 1000 salat ya. Itu kelebihan Masjid Nabawi.
Allahumma arzuqna ziyarata Masjidin Nabawi insyaallah. Mudah-mudahan dikasih kesempatan kita ziarah ke Masjid Nabawi. Baik. Untuk menjaga semua itu, membangun masyarakat yang kokoh, terpadu, terintegrasi satu sama lainnya, membangun ikatan berbasis ukhuwah dan mahabbah, juga menghidupkan ruh musawah, ya, sama di hadapan Allah, keadilan semuanya di mata Allah tuh ya, punya hak dan kewajiban yang sama. Maka Rasulullah membangun masjid sebagai sentral untuk mengkondisikan itu semua. Ya. Nah, terus yang kedua, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan sebagai prioritas utama beliau setibanya di kota Madinah, yakni al-asas asani al-ukhuwah bainal muslimin. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah, ya, sesama Muslim. Thumma inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katabal musannif, akha baina ashabihi minal muhajirin wal ansar, akha bainahum alal haqqi wal muwasah, ya, wa ala ayyatawarasu bainahum ba'dal mamat. Masyaallah. Bihaitsu yakunu atharul ukhuwah al islamiyah fi dzalika aqwa min athari qarabatir rahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah dengan sahabat-sahabat Ansar yang ada di kota Madinah, berbasis hak kebenaran, ya. Sampai-sampai di awal-awal persaudaraan itu, orang-orang yang dipersaudarakan sama Rasul ini saling mewariskan kalau mati. Hubungannya antara muhajirin dan ansor yang dipersaudarakan sama Rasul ini bahkan lebih kuat daripada hubungan kekerabatan atau persaudaraan. Saya punya kakak, hubungannya bagus. Tapi bayangkan, muhajirin dan ansor lebih kuat hubungannya saat itu. Betapa berhasilnya itu langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Bahkan bisa saling mewariskan di awal. Tapi nanti setelah Badar, atau sebagian ulama mengatakan setelah perang Uhud, saling mewarisi itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hukum asal bahwa yang berhak mewarisi adalah mereka yang satu nasab, ya, atau karena perkawinan, pernikahan. Ya, dihapuskan. Yang awal-awalnya kalau ada saudara muhajirin ansor yang dipersaudarakan sama Rasul meninggal satu saja, itu bisa mewariskan itu. Hubungannya dekat sekali, dekat sekali. Bayangkan seorang Abdurrahman bin Auf, seperti apa yang Al-Fakir pernah sampaikan secara singkat beberapa waktu yang lalu. Itu sampai ditawarkan, kebun-kebun mana yang kau inginkan, ambillah. Terus kemudian ada kendaraan onta-onta terbaik yang saya miliki, kata saudaranya, saudara Ansar dari Abdurrahman bin Auf, namanya Sa'ad bin Rabi'. Itu kendaraan, silakan pilih mau kendaraan yang mana, ya. Sampai sebegitunya. Kita kalau abang sama adik aja ada sih yang begitu, tapi kan nggak semua begitu. Dek, abang punya mobil gitu, ada 3, ambil deh 1 gitu. Ya. Abang punya rumah ada 2, adek mau yang mana? Kadang-kadang juga nggak begitu. Ini muhajirin dan ansar hampir merata memperlakukan saudaranya itu sedemikian rupa. Oh, dahsyat betul. Makanya disebutkan aqwa, ya, yakunu asarul ukhuwah al-islamiyah fi dzalika. Di masa itu, di zaman Rasul, itu kuat sekali efeknya itu. Dahsyat itu ukhuwah Islamiyah itu, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Ja'far bin Abi Talib wa Mu'adz bin Jabal akhwain. Ja'far bin Abi Talib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, ya. Nah, ini kalau kita sudah masuk belajar sirah, mulai kenal nih sahabat-sahabat yang lain, ya. Nggak melulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Sesekali ada Ja'far bin Abi Talib, belakangnya Abu Talib, binnya Abu Talib, berarti putranya Abu Talib. Saudaranya siapa nih Ja'far? Saudaranya Ali. Berarti apa hubungan sama Rasulullah? Sepupu apa keponakan? Sepupu. Karena Abu Talib adalah saudara dari Abdullah, ya.
Abdullah ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Ini sahabat Ansornya Rasulullah yang Rasulullah cinta betul nanti ini. Bahkan nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan langsung, direct kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, inni uhibbuk. Muaz, aku cinta betul sama kamu. Oh, dahsyat. Jadi Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Muaz bin Jabal. Ya. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah siapanya Rasulullah ini? Pamandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Ya. Terus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah dipersaudarakan dengan Kharijah ibnu Zuhair. Umar bin Al-Khattab dipersaudarakan dengan Utbah bin Malik. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham betul siapa disandingkan dengan siapa, siapa disaudarakan dengan siapa. Itu Rasulullah tuh nggak serampangan asal-asalan hitung kancing terus kamu sama kamu saudara ya, nggak begitu. Rasulullah lihat latar belakangnya apa, psikologisnya gimana. Oh, fulan cocok sama fulan nih. Tujuannya apa? Membangun umat dari persaudara ini. Jadi Rasulullah tuh visioner betul. Yang menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sosok yang diberikan wahyu, terus menjadi nabi umat muslim, umat Islam. Hanya sebatas itu, kurang piknik, kurang banyak baca sirah. Rasulullah ini visioner betul orangnya, membangun umat dari segala lini, termasuk mempersaudarakan. Ini salah satu tahdid programnya Rasul ini untuk membangun umat. Sa'ad bin Rabi yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf itu saling melengkapi itu. Kalau mau saya bahasakan, Sa'ad bin Rabi itu pemodal ulung, karena dia punya lahan luar biasa, kebun-kebun korma milik beliau di kota Madinah. Sementara Abdurrahman bin Auf, wah, pedagang dahsyat beliau itu. Makanya Rasulullah tuh udah nakar duluan. Oh, fulan sama fulan, fulan sama fulan, fulan sama fulan. Visioner betul Rasulullah ini. Ya. Terkait dengan Abdurrahman bin Auf kita sudah ceritakan itu. Ya. Mereka dipersaudarakan, ya, sama-sama menjaga izah dan ifahnya masing-masing. Mereka nggak mau aji mumpung tuh, nggak mau, tetap ikhtiar. Ya. Abdurrahman bin Auf ditawarkan semua fasilitas yang ada di kota Madinah, beliau nggak aji mumpung tuh, enak betul. Saya pilih rumah yang itu deh, yang gedean dikit tuh. Saya pilih kendaraan yang itu deh, kayaknya enak. Nggak begitu nggak? Abdurrahman bin Auf ditawarin semua fasilitas, kata beliau apa? Dullani ala suq, kasih tahu saya di mana ada pasar, cukup. Ya. Besoknya beliau ke pasar. Beliau mulai manggul-manggul, dikasih upah, dikumpulin sama beliau, ada modal sedikit, setelah berapa hari dibelikan emas sama beliau, diputar lagi emas itu, dijual belikan lagi. Dan Masya Allah dalam waktu yang singkat, satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngelihat Abdurrahman bin Auf klimis betul rambutnya. Ya Abdurrahman, ganteng betul hari ini, kata Rasul, kayak orang baru nikah aja, kata Rasul. Kata Abdurrahman, ya Rasul, maafin ya Rasul, emang saya baru nikah kemarin. Loh, udah cukup uangnya, cukup modalnya. Alhamdulillah dengan usaha yang saya lakukan ya Rasulullah. Tuh Abdurrahman tuh, mentalnya bukan mental minta-minta, mentalnya mental pekerja keras, orang-orang yang berikhtiar sampai titik darah penghabisan. Ya itu salah satunya Abdurrahman bin Auf, nggak aji mumpung. Jadi Masya Allah. Jadi Rasulullah udah nimbang-nimbang nih, fulan sama fulan, fulan sama fulan, tujuannya untuk membangun umat. Ya. La haula wala quwata illa billah. Naam. Thumma rabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza ta'akhi baina afradis sahabah binitaqin 'am minal ukhuwah wal muwalah. Ya. Jadi Rasulullah mengikat persaudaraan di antara muhajirin sama ansar ini secara individu di bawah kerangka umum. Kerangka umumnya berupa ukhuwah wal muwalah. Ya.
Al-wala, wala itu loyalitas gitu. Jadi Rasulullah membangun itu. Individu-individu ini terus diedukasi sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langkah-langkah Rasulullah brilian betul untuk membangun peradaban di kota Madinah. Nggak heran ya, baru berapa tahun Islam sudah mulai menyebar. Tahun ke-8 semenanjung Arab sudah dikuasai dengan dikuasainya kota Makkah itu. Menjelang Rasulullah wafat udah mulai ekspansi itu. Ya, membuka Syam, membuka Palestina dan lain sebagainya. Karena pondasinya kuat tadi. Dimulai dari mana? Satu, masjid, yang dua, ukhuwah Islamiyah. Itu yang dibangun sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, seperti apa yang tadi Al-Fakir sampaikan, diulang lagi oleh Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Ya, kekerabatan itu, hubungan persaudaraan Muhajirin dan Ansor di awal-awal lebih kuat ketimbang hubungan kekerabatan. Ya. Nah, wa hadza huwa al-asasu tsani allazi i'tamadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabili bina'il mujtama'il islami wad daulah al-islamiyah. Inilah asas yang kedua setelah pembangunan masjid, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memprioritaskan dalam membangun masyarakat Islam ya, yang madani, yakni dengan mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin dan orang Ansar. Inna ayya daulatin la yumkinu an tanhadda wa taquma illa ala asasin min wihdatil ummah. Tidaklah baik begini. Tidaklah sebuah negara, tidaklah sebuah daerah itu menjadi tegak berdiri, berkembang, kecuali dia punya pondasi ukhuwah yang baik. Kita merdeka, apa pasal? Salah satunya karena persatuan. Ya. Kita bisa merdeka itu karena orang-orang bersatu, kemudian saling membantu satu sama lainnya. Iya apa enggak? Sama di Madinah juga begitu. Karena enggak akan berdiri satu negara yang kokoh kalau ukhuwahnya itu enggak kuat. Kalau satu negara nih isinya adalah orang-orang yang tercerai-berai, terkotak-kotakan, kira-kira akan jadi bangsa yang kuat apa enggak? Jelas enggak. Maka jeli sekali Rasulullah itu untuk membangun nanti satu daulah, ya, satu daerah, satu negara yang kokoh, yang kuat. Maka perlu untuk membangun persatuan umat itu. Kalau isinya cerai-berai, isinya kotak-kotak, isinya itu mencemooh satu sama lain, merendahkan satu sama lain, nggak mau bersatu dan nggak mau saling mengalah, dipastikan itu nggak kuat itu pondasi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah juga adalah petunjuk ilahiyah. Begitulah sunnatullahnya. Jadi yang dibangun adalah al-ukhuwah, ya, bainal muslimin, persatuan sesama muslim. Tanpa adanya kesatuan umat, ya, kemudian dukungan dari umat, nggak akan ada itu, ya, negara yang kokoh atau negara yang kuat. Wala yumkinu likulli minal wahdah wat tasanid ay yatimma bighairi amil ta'akhi. Kalau nggak ada rasa saling membutuhkan, kalau nggak ada ikatan persaudaraan, kalau nggak ada rasa saling cinta, maka juga nggak akan terbangun itu negara itu. Ya. Begitulah takhdid program yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan ini Muhajirin dan Ansar untuk menancapkan ke dalam hati masing-masing
prinsip mabda at-ta'awun wa tanasur, prinsip untuk mau saling tolong menolong gitu. Jadi Rasulullah ini ngebangun ruh orang-orang Madinah, orang-orang Muhajirin dan Ansar. Fulan harus membantu fulan, ya. Orang yang kuat bantu yang lemah, yang punya harta bantu yang nggak punya harta. Itu yang terus kemudian dibangun sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip mabda'ut ta'awun wat tanasur, qaimina tatbiq mizanul adl wal musawa fima bainahum. Jadi prinsip untuk saling menolong, saling mendukung ya, dalam cakupan keadilan dan persamaan ya, akan melahirkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Itu udah dicontohkan ternyata sama Rasulullah itu. Al-ukhuwah bainal muslimin. Ya. Nah, jadi kalau kita mau punya negara yang kuat, mencontoh kepada apa yang dikisahkan pada sirah an-nabawiyah ini, maka harus menjalin persaudaraan dengan kuat. Itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Orang-orang beriman itu ikhwah, saudara. Ya. Jadi jangan karena ada sedikit perbedaan, yang ini bukan saudara nih, yang saudara yang sama aja sama kita, jangan, nggak bisa begitu. Ya. Sama-sama kita ini kewajibannya sholat, sama-sama zakat, sama-sama puasa Ramadan, sama-sama haji kalau mampu, ya saudara sudah, ikhwah. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang berbicara tentang al-ukhuwah ya, bainal muslimin. Ya. Bahkan kalau ada selek ada pertikaian gitu, ya, itu harus diselesaikan berdasarkan ukhuwah itu. Jadi nggak serampangan. Iza ja'akum naba'un, ya. Iza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Bahkan kalau ada informasi dari orang-orang fasik sekalipun, ya, nah itu harus istilahnya divalidasi dulu. Bener nggak tuh beritanya gitu. Ya. Fatabayyanu, tabayun dulu. Ya. Itu konsep ukhuwah itu. Jadi nggak serampangan langsung dihukum, enggak. Dia harus utamakan, mendahulukan ukhuwah itu. Ya. Kan asal turunnya ayat itu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Harits. Ya. Muslim. Ya. Informasinya Al-Harits ini enggak zakat gitu. Al-Harits lam yuzaki, dia belum berzakat. Maka pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta sahabat yang lain, ya, Al-Walid bin Uqbah, untuk cross check. Coba cross check tuh, ya, Haris tuh zakat apa enggak? Gitu. Rupa-rupanya Al-Walid ini agak sungkan nih sama Al-Haris. Ya. Dia nggak berani cross check, dia nggak berani nanya. Dia pulang kembali ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus bilang, dia nggak berzakat ya Rasul gitu. Ya. Loh, nggak berzakat? Iya. Akhirnya Rasulullah mutus yang lain untuk tabayun itu. Jadi nggak asal serampangan dapat informasi, eksekusi aja deh kalau gitu, nggak. Ya. Ini harus berdasarkan pondasinya ukhuwah dulu. Ada mahabbah di situ, ada betul-betul pendekatan yang adil. Ya. Maka ditabayunkan, divalidasi dulu. Ternyata Al-Harits di cross check udah berzakat. Ya turunlah ayat ini. Ya. Terus kemudian untuk menjaga ukhuwah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan jalannya supaya nggak saling merendahkan. Ya. Terus kemudian nggak saling mencela, bahkan nggak saling menghina dengan panggilan-panggilan yang buruk itu. Ini untuk tujuannya apa? Menjaga ukhuwah tadi, Pak. Itu diatur itu. Ya, diatur dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum
Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang-orang yang punya pondasi iman di hatinya itu la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi nggak boleh saling merendahkan, tuh nggak boleh. Saling merendahkan nggak boleh. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela ya kalian ya gitu. Itu bahasa Quran itu. Jangan saling mencela. Dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Wala tanabazu bil alqab. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga ukhuwah tadi. Ini jangan sampai orang asli kampung Madinah nih terus ngerasa yang punya kampung bisa semena-mena misalnya sama orang-orang muhajirin. Maka diatur. Orang-orang muhajirin yang ngerasa lebih panjang durasi dakwahnya sama Rasul, ngerasa lebih tinggi dari orang-orang Ansar. Itu dijaga sama Rasul. Untuk apa? Ukhuwah tadi. Untuk ukhuwah bainal muslimin. Banyak hal-hal yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga ukhuwah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, ini juga nih. Ya. Jangan saling curiga. Nah, ya. Muslim, mukmin curiga sama mukmin yang lain tanpa dasar, asumsi-asumsi, kemudian langsung disematkan dan ditempelkan gitu, distempel. Oh, fulan begini, enggak boleh itu. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Orang-orang yang punya prasangka tanpa dasar tuh dosa dia. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, udah punya asumsi prasangka-prasangka buruk digibahin pula. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, enggak boleh digibahin itu. Apalagi kalau itu merupakan sesuatu yang enggak benar. Kan beda ya antara gibah sama dusta. Masuk kategori gibah kalau ada perilaku buruk seseorang terus disebarkan aibnya itu. Bukan karena sesuatu alias tanpa uzur. Lain cerita kalau untuk preventif ya, ulama sebagian membolehkan itu. Hati-hati tuh si fulan punya track record nggak jujur misalkan ya. Kalau memang terbukti masa-masa lalunya nggak jujur, itu masih diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan ngomongin aib orang lain walaupun itu benar, itu ghibah namanya ya. Itu ghibah. Ini dijaga betul sama Rasul nih. Supaya apa? Ukhuwahnya terjalin dengan baik. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian itu mentah-mentah kalian makan? Begitulah ya, gambaran analogi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menggibahi saudaranya. Jadi bukan masalah sembarangan itu. Ukhuwah itu terjaga dengan amat luar biasanya. Itu muhajirin sama ansar. Belum lagi al-ukhuwah bainal muslimin fi haqqil jar 'alal jar. Yakni hak tetangga dengan tetangga. Itu diatur itu sama Rasul itu. Taruhlah kita belum sampai ukhuwah bainal muslimin, perlu diedukasi lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi paling enggak hak bertetangga ini harus kita jalani. Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihidupkan kembali. Loh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam loh ya, itu pernah megang tangannya Abu Hurairah, kemudian mewasiatkan beberapa perkara. Kata ulama, dipegang eratnya tangan Abu Hurairah itu tanda bahwa perkara ini perkara yang harus dipegang erat. Sebagaimana Rasulullah memegang erat tangan Abu Hurairah.
Kata ulama yang lain, Rasulullah seakan menguatkan Abu Hurairah karena perkara ini perkara sakral tapi dimudah-mudahkan sama umat. Apa pesannya Rasulullah ketika menggenggam erat tangan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda? Rasulullah ngasih wasiat, ngasih nasihat begini. Ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman. Kau hendaknya berbuat baik sama tetangga-tetanggamu itu loh. Kalau kau bisa berlaku baik terhadap tetanggamu, maka akan sempurna imanmu. Jadi berbaik dengan tetangga alamatul iman, Pak. Kita baik sama tetangga nih alamatul iman. Dan itu sudah mulai banyak ditinggalkan. Saya beberapa waktu yang lalu pernah membahas hadis ini. Saya bilang, ini kita kalau hidup di komplek-komplek ya Allah, kadang-kadang nggak tahu siapa rumah kanan kita, siapa rumah kiri kita. Datang paket, siapa nama fulan. Wah, bukan nih. Bapak tahu nggak kira-kira orang ini di mana rumahnya? Aduh, saya nggak tahu. Padahal 3 rumah di sampingnya. Saya bilang, ini orang udah nggak kenal lagi nih zaman ini sama tetangga-tetangganya. Itu berapa tahun yang lalu. Sekarang kejadian, Pak, sama saya, Pak. Kita udah nggak tahu lagi tuh 4-5 rumah di samping kanan kiri tuh, ya Allah. Kalau di Taibah mudah-mudahan masih pada kenal, alhamdulillah gitu. Tapi di sebagian tempat betul-betul kejadian itu, saya ngerasain betul. Padahal ada hakul jar alal jar. Ya Allah. Dulu saya masih sering ngerasain tuh teman-temannya ibu saya sering saling ngasih makanan gitu sama tetangga tuh. Sekarang sih masih ada sebagian tempat, tapi di tempat saya mulai hilang, Pak. Ada tasyakuran apa? Oh, kasih sama tetangga tuh. Rumahnya jauh, berapa rumah ke belakang gitu. Masih dapat, Pak. Dan itu sunnah Rasul kan? Rasul yang ngasih tahu, "Idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak." Kalau kamu masak sayur tuh nggak bisa beli banyak isinya, banyakin airnya, kasih sama tetangga, kan begitu. Tapi sekarang nih udah kasih sama tetangga, siapa tetangga? Siapa kek, kenal apa kagak, ya itu repot. Kalau menurut beberapa ulama nih, siapa yang maksud tetangga itu, Pak? 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, itu tetangga. Allah. Ya. Nah itu apa? Kita menumbuhkan ukhuwah bainal muslimin dari ranah tetangga saja jadi PR sekarang, Pak. Ya. Saya nggak heran dulu Rasulullah megang erat tangan Abu Hurairah itu, saya nggak heran. Perkara ini mungkin kita anggap sepele tapi penting, Pak, dan banyak ditinggalkan itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berkata gini, mazala Jibril yusini biljar, kalau tidak salah redaksi hadisnya, ya. Hatta zanantu annahu sayuwarrisuh, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril ini ngasih banyak betul wahyu-wahyu terkait dengan tetangga, sampai saya mengira bahwa tetangga itu dapat warisan. Ini tandanya penting nih masalah tetangga nih. Kita kadang-kadang, ya Allah, tetangga sakit kita nggak paham. Tetangga udah masuk ICU kita nggak tahu. Ya. Padahal berbaik dengan tetangga itu, menjalin hubungan baik dengan tetangga, alamatul iman. Tanda-tanda kesempurnaan iman. Belum lagi ada orang-orang yang merasa terganggu dengan tetangganya. Itu ada hadisnya itu, Pak. Ada hadisnya itu. Kita nih ngeganggu tetangga, tapi mungkin karena kita punya harta lebih, kita punya jabatan, kita punya kedudukan, tetangga kita ngerasa sungkan untuk komplain sama kita. Zolim itu, Pak. Zolim itu. Bahkan disebutkan Rasulullah pernah ngucap begini, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak sempurna iman seseorang.
3 kali Rasulullah ngulang itu, gemeteran sahabat. Perkara apa nih? Rasulullah sampai 3 kali ngomong wallahi la yu'min, demi Allah nggak sempurna iman seseorang. Nanya kan sahabat, siapa ya Rasul yang kau sebutkan nggak sempurna imannya? Allazi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tuh kata Rasul, sesiapa yang tetangganya nggak nyaman gara-gara dirinya, nggak sempurna imannya, Pak. Saya dapetin itu case-case-nya itu. Saya nggak enak nih ngomong sama Bapak Fulan nih, padahal ya Allah ganggu benar suara ininya, suara itunya. Saya nggak berani cuman ngomongnya, Ustadz aja deh yang ngomong. Ada tuh yang begitu. Itu zolim secara nggak langsung tuh, Pak. Ada di zaman Rasulullah SAW perempuan, siangnya dia puasa, malamnya sholat malam nggak putus-putus, tapi lisannya pedes betul kalau ngomong sama orang. Lisannya pedes. Diaduin sama sahabat, ya Rasul, maafin. No, di ujung jalan sana ada perempuan, tasumun nahar wa taqumul lail. Kalau siang dia puasa, kalau malam dia sholat malam mulu. Tapi mulutnya pedes ya Rasul. Dia nyakitin tetangga dengan kata-katanya. Gimana kedudukannya ya Rasul? Apa kata Rasulullah? La khaira fiha wa hiya finnar. Nggak ada kebaikan dari semua ibadah-ibadahnya dan dia terancam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita nih ngebangun ukhuwah, Pak, dari yang paling kecil dulu lingkupnya. Keluarga kita, ya, saudara kita. Udah gitu mulai ngelebar tuh tetangga-tetangga kita. Diperbaiki itu, Pak. Hakul jar alal jar. Hak tetangga sama tetangga yang lain. Kita contoh Rasulullah SAW. Yang skopnya jangan gede-gede dulu deh, tetangga aja dulu. Wah, itu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini pelajaran betul nih untuk membangun negara yang kuat. Maka komunitas yang ada di bawahnya yang lebih kecil skupnya harus juga kuat. Jangan berharap nih negara kita kuat baik kalau misalkan masyarakatnya belum baik. Jangan harap masyarakatnya baik kalau keluarganya belum baik. Dan jangan harap keluarganya baik kalau individunya belum mau baik. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Mohon maaf kalau banyak salah dan khilafnya. Insyaallah Allah kasih kita umur panjang, kita bisa melanjutkan kembali kajian fiqh sirah an-nabawiyah ini insyaallah. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.